Puji Tuhan, selamat malam Bapak Ibu Saudara semuanya. Selamat berjumpa kembali dalam acara online discipleship Revival Total Ministry. Oke, malam hari ini Bapak Saudara, ini kita akan membahas tema yang masih kelanjutan kemarin, yaitu tentang persekutuan pribadi. Ini bagian yang ketiga. Ya, saya harap malam hari ini selesai. Semoga, karena materinya masih cukup banyak ya. Saudara, mari kita mulai ya, tentang persekutuan pribadi. Ya, saudara, kita tahu saudara, ya, apa yang telah kita pelajari selama ini ya, bahwa persekutuan pribadi itu hal yang harus dipraktekkan atau dihidupi. Tanpa adanya persekutuan pribadi dengan Tuhan, Anda tidak akan mengalami sebuah pertumbuhan sedikit pun. Walaupun Anda ya mungkin rajin ke gereja, rajin ikut Zoom meeting seperti malam hari ini juga. Tapi kalau Anda nggak pernah ada konektivitas dengan Allah secara personal, saya percaya saudara, hidup nggak akan terjamah. Mungkin pengetahuan pikiranmu tentang kebenaran itu Anda bisa menangkap, bisa mengerti. Tapi kebenaran itu hanya menjadi logos, yang hanya sebagai pengetahuan, tapi tak mampu untuk mengubah dalam setiap kehidupan kita. Ya, itu ibaratnya nggak beda dengan ahli Taurat. Betul ya? Penuh dengan firman, namun nggak berubah, saudara. Nggak mengubah. Firman yang begitu banyak itu nggak sanggup mengubah Anda. Why? Kenapa? Kadang-kadang kita bertanya juga ya, ada orang yang ahli, hafal ayat, jago menasihati, jago berkhotbah barangkali juga ya. Tapi saudara, kenapa hidupnya nggak berubah? Kunci dari perubahan adalah konektivitas atau hubungan pribadi kita dengan Tuhan itu loh. Ketika Anda terhubung secara personal dengan Tuhan, aliran Tuhan itu akan mempengaruhi hidup Anda, betul? Itu pengaruh daripada Allah itu yang mampu mengubah dalam setiap kehidupan kita semuanya. Amin. Saudara, ketika ada konektivitas, ada terhubung, pengalaman punya hubungan pribadi dengan Tuhan, di situ Allah akan intervensi dalam kehidupan kita semuanya. Ya, saudara, kemarin juga kita sudah bahas ya, bagaimana cara kita menghampiri Allah. Ya, jaga hatimu, datang dengan hati yang murni. Motivasinya juga begitu, dibereskan, diluruskan untuk mengantisipasi supaya kita tidak keliru ketika kita ada di dalam hadirat Allah. Coba pola hidup, pola doa Bapa kami itu Anda camkan ketika menghadap hadirat Allah itu loh. Ya, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Nggak usah terlalu banyak keinginan, nggak usah terlalu banyak tuntutan kepada Allah. Nomor satu ini aja, ngerti Tuhan dulu, Tuhan itu mau apa. Persembahkan hidupmu kepada Tuhan, lalu relakan dirimu untuk dipakai oleh Tuhan. Ya, tapi Anda jangan punya konsep, Tuhan, kalau mau pakai aku dalam bidang keuangan ya, saya kan mantan Menteri Keuangan. Ya, saya mau lalu melayani, lalu milih ya, jadi bendaharanya Allah gitu ya. Wow, saudara, artinya apa? Anda pasti sugih, bendahara, Nah, di sini akan ada motivasi yang terselubung. Apa? Pengen kaya, ada di situ ya. Nah, saudara, apapun peran yang akan Tuhan berikan kepada Anda untuk sebuah tugas, untuk kepentingan Allah, itu yang akan Anda kerjakan. Amin. Sehingga Anda akan menjadi orang yang multi talent, saudara ya. Apa saja bisa. Sekarang jadi dunia bisnis itu ada ya, yang kasih nama kelompoknya atau grupnya itu palu gada. Ya, apa yang lu mau, gua ada. Gitu ya. Wes, keren juga. Coba kalau kita ya, palu gada dengan Tuhan. Tuhan, apa saja engkau mau, aku ada. Aku siap, aku mau. Amin. Nggak pilih-pilih dalam pelayanan ketika dipakai oleh Tuhan. Persembahkan hidupmu kepada Tuhan.
relakan dirimu kemana Tuhan akan membawa, kemana Tuhan akan menghantar engkau, betul? Nah, di sini penting sekali, ada penundukan dan ada kerelaan untuk membuang semua motivasi yang sifatnya personal di dalam kehidupan kita semuanya. Amin. Oke, Bapak Ibu Saudara, itu ulasan ya dari 2 sesi yang sudah kita bahas. Oke, malam hari ini kelanjutannya adalah kita akan membahas bahwa Allah itu omnipresent atau Allah itu maha hadir, ya. Maha hadir. Bapak Ibu Saudara, banyak kesalahan yang dilakukan oleh para hamba-hambaku, ya. Ini pesan daripada Allah Bapa. Banyak kesalahan dilakukan hamba-hambaku dalam mengajar orang-orang yang kupercayakan kepada mereka. Ya, Anda tahu sini ini untuk siapa? Pasti untuk para leaders, ya, para pemimpin yang mengajar, yang membina, punya kelompok, dia menjadi ketuanya, ya, para hamba-hamba Tuhan. Kata Bapak nih, ya, banyak kesalahan yang dilakukan oleh hambaku dalam mengajar orang yang kupercayakan kepada mereka. Lalu Bapak bilang, aku ingin cara kerja mereka berubah. Ini keinginan daripada Bapak, ya. Jadi Bapak melihat adanya kesalahan yang dilakukan oleh para hamba-hamba Tuhan dalam mengajar orang-orang yang dibinanya, yang dipimpinnya, sehingga Bapak punya keinginan. Dia ingin cara kerja mereka berubah. Ya, berubahnya bagaimana? Harus ada polanya. Ya, Allah itu kan di surga, ya. Sementara semua aktivitas itu adanya di alam materi. Sehingga Bapak bilang, aku mengajarmu sekarang agar menjadi model, menjadi standar dan contoh bagi pelayan-pelayanku yang lain. Nah, saudara, di sini bukan sok hebat, enggak. Uraian, ya, kalimat ini bukan menyombongkan diri, seolah-olah kita lebih hebat daripada para hamba-hamba Tuhan yang lain. Tidak. Saya sangat-sangat menghargai, saya sangat-sangat menghormati rekan-rekan para hamba-hamba Tuhan. Ya. Jadi di sini tidak ada maksud merendahkan mereka sedikit pun, enggak. Tapi ini sebuah koreksi. Tapi kenapa Bapak bilang, ya, aku akan mengajarmu sekarang agar menjadi model standar. Ya, model yang dijadikan sebuah standar dan dijadikan contoh bagi pelayanku yang lainnya, kata Bapak. Nah, saudara, ini bukan hanya berlaku untuk kami saja, ya, tapi juga untuk Bapak Ibu Saudara yang mendengar kebenaran firman Tuhan pada malam hari ini. Bahwa Bapak akan mengkoreksi semua pelayanan-pelayanan yang dinilai, yang dilihat sekarang ini arahnya salah. Sehingga Bapak harus membenahi supaya mereka bisa mengubah cara pelayanan mereka dalam mengajar, dalam membimbing orang-orang yang dibinanya. Amin. Nah, siapa nih saudara yang akan dijadikan model standar atau contoh bagi orang-orang lainnya ini? Nah, saudara, selanjutnya perhatikan di sini. Aku mau mengajar setiap orang secara pribadi, secara personal, setiap hari. Perhatikan, ya. Bapak mau mengajar setiap orang secara pribadi setiap hari. Aku Allah yang sanggup bergaul secara pribadi dengan semua anak-anakku setiap hari. Dan ini adalah gambar lain tentang kemampuan Adam pada masa lampau. Bapak Saudara, untuk memahami hakikat Allah, tentang Allah itu kita bisa lihat kita bisa lihat dari gambarnya, ya. Manusia itu kan gambarnya Allah. Ketika Adam itu dibuat serupa, betul? Menjadi gambarnya Allah. Banyak yang digambarkan oleh Adam tentang hakikatnya Allah itu. Ya. Salah satunya adalah tentang omnipresent itu loh.
ya, bahwa Allah itu maha hadir. Itu juga pernah dilakukan oleh Adam. Ya, Adam itu nggak usah tiap hari keliling taman untuk merawat, untuk memelihara taman yang besar itu, yaitu Taman Eden itu. Tapi Adam itu juga omnipresent, saudara. Ya, nah kenapa? Nanti kita akan bahas lagi di bab yang lainnya tentang 7 roh Allah. Amin. Ketika Bapak Ibu Saudara belajar tentang 7 roh Allah, Anda ngerti kenapa Adam itu jadi omnipresent. Dan kenapa sekarang keturunan Adam itu nggak jadi omnipresent. Karena ketika Adam jatuh dalam dosa, 3 dari 7 roh Allah itu hilang. Apa yang hilang? Roh Allah sendiri, roh Tuhan sendiri, lalu roh takut akan Tuhan, dan roh pengenalan akan Tuhan. Sehingga sisa 4 dalam diri manusia itu lalu dibangun, digali dengan kekuatan jiwa itu, ya. Nah, itu pembahasan yang lainnya. Namun saudara, dengan Adam itu punya 7 roh pada waktu itu, Adam itu jadi omnipresent. Kenapa? Itu manifest daripada 9 karunia itu komplit ada di dalam Adam. Ya, Adam bisa membedakan roh, Adam bisa melakukan mujizat, 9 karunia itu. Itu terjadi karena apa? 7 roh itu, ya kalau kita pelajari bersama-sama, itu sebenarnya ada unsur daripada 9 karunia yang dijanjikan oleh Allah ketika Allah memulihkan, mentransformasi umatnya, dipenuhi dengan Roh Kudus supaya apa? Jadi pulih kembali seperti Adam semula yang dulu. Amin. Nah, saudara, dalam materi kita dikatakan begini. Ini masih dalam konteks pesan daripada Bapa. Aku memberi kepada Adam kemampuan serupa seperti punyaku. Nah, karena aku berharap Adam dapat menjadi pencerminan dari seluruh kuasa dan kemuliaanku. Ya. Namun selama ia dalam proses pendidikan, bagaimana mempergunakan semua kuasa di dalam dirinya, ia telah terjatuh lebih dahulu. Ya. Nah, saudara, ini dikonfirmasi oleh Allah. Pada waktu memberikan pesan ini, ternyata Adam dulu itu punya potensi yang sama seperti Allah. Termasuk dalam hal omnipresent atau maha hadir. Amin. Saudara, kalau Anda lihat ya, ada orang-orang sakti ya, yang mereka punya ilmu dan sebagainya. Ada juga ya, Anda kan orangnya nggak usah pergi kemana, dia bisa lihat ya. Terjadi di sana seperti gambar gitu. Kalau dalam film-film itu kan digambarkan kayak ada gentong di tengah gitu. Lalu nanti apa yang terjadi di sana itu kayak ada filmnya di gentong yang ada airnya tuh. Nah, saudara, ini hanya contoh-contohnya aja seperti itu ya. Kok mereka bisa? Mereka itu menggali daripada 4 ya, dari bagian 7 roh Allah yang masih tersisa itu loh. Potensinya itu kalau dihidupkan masih bisa ya. Nah, cuman nggak komplit karena nggak ada roh Tuhan, nggak ada roh takut akan Tuhan dan pengenalan akan Tuhan. Itu dihasilkan oleh daging manusia, dan daging itu nggak pernah cocok dengan Allah. Motivasinya selalu untuk arogansi, betul? Nggak ada kerendahan hati, selalu ada tipikal sombong, arogan dan sebagainya. Ya, ketika mereka menjadi seseorang yang hebat. Amin. Nah, saudara, Allah itu omnipresent. Ya, dimanapun Anda berada, kapanpun juga waktunya, Allah itu tidak bisa dibatasi dengan waktu, ruang, dan gerak. Sehingga Anda tidak bisa lari dari Allah sebenarnya. Ya, ketika Anda berbuat jahat, Allah tahu nggak? Tahu. Makanya ada guru-guru sekolah minggu yang menciptakan lagu ya. Untuk apa? Ya sebenarnya mereka itu nggak tahu ngerti itu bahasa roh, tentang istilah roh, atau hanya untuk menakut-nakutin anak-anak sekolah minggunya supaya nggak berbuat jahat ya.
Mata Tuhan melihat apa yang kau perbuat, baik yang baik, oh baik yang jahat. Sebab itu, hei teman, jangan berbuat jahat. Tuhan melihat, ya lah. Ayo tuh, Tuhan punya mata di langit yang besar, memandang, melihat Pak Simon. Gitu ya. Kenapa baru hadir? Ayo, saya dari sini bisa lihat Pak Simon loh. Karena apa? Pakai Zoom. Ini beda loh. Kok Pak Gideon tahu? Iya, wajahnya Pak Simon ada di sini gitu ya. Tapi saudara, kita lihat ya, potensinya ada seperti itu. Jadi Allah itu omnipresent, tidak bisa dibatasi oleh ruang, waktu, dan gerak, sehingga kita tidak bisa lari jauh dari Allah itu. Amin. Kalau Anda nggak bisa lari jauh dari Allah, kemanapun Anda berada, Allah tahu. Kenapa Anda nggak balik arah saja ya? Semakin menjauh bukan berarti Anda tidak diketahui oleh Allah. Mendekat kepada Allah, amin. Pemazmur menulis dalam Mazmur 139, ayat 6 sampai ayat yang ke-7. Perhatikan ya. Terlalu ajaib bagiku pengetahuan itu. Terlalu tinggi, tidak sanggup aku mencapainya. Ayat 7. Kemana aku dapat pergi menjauhi rohmu? Kemana aku dapat lari dari hadapanmu? Tadi sebelum firman Tuhan ini, saya ajak nyanyi tadi ya. Kemanakah aku akan pergi? Ya. Ternyata lagu itu sama Robert Lea, ya. Liriknya diambil dari Mazmur 139 ayat 7. Itu enggak ya? Saya senang dengan lagunya Robert Lea. Robert Lea itu kalau ngarang lagu itu ada dasar ayatnya gitu ya. Satu ayat itu gitu, nanti dia nyanyiin gitu ya. Ya. Nah, kayak dulu, urapan Allah terjadi di tempat ini dan kuk itu dilepaskan oleh urapan. Itu ada ayat-ayat semua. Termasuk, kemanakah aku akan pergi menjauhi rohmu. Sebuah warning, sebuah peringatan. Daripada kita menjauh ya, ikut arus dunia ini, mending kita berhenti ya. Kita coba menarik diri dari dunia ini untuk masuk ke dalam Allah. Bila kulihat ya, kubuka mataku ya, aku ingin mengenalmu Tuhan, lebih lagi, mau dekat lengket dengan Engkau. Amin. Kalau Anda lengket dengan seseorang semakin dekat, Anda bisa mengenal lebih detail, betul ya? Ya, sampai kalau orang yang Anda kenal itu keringatnya bagaimana, Anda pasti kenal. Betul nggak ya? Nah, kenapa? Anda dekat dengan dia. Ya, Daud itu, saudara, seseorang yang mencari Tuhan, dekat dengan Tuhan. Dan banyak Mazmur Daud itu ya, yang menunjukkan, yang memberitahu bahwa Daud itu arahnya, hidupnya, mau kenal Tuhannya. Dia berkata, hanya dekat Allah aku tenang. Daripadanya lah keselamatanku. Dia gunung batuku, betul? Ya. Nah, kubu pertahananku, aku tidak goyah. Nah, saudara, setelah kita lihat keberhasilan daripada seorang Daud, karena apa? Karena dia melekat kepada Tuhan, membangun dirinya supaya memiliki persekutuan pribadi dengan Tuhan. Amin. Jangan lari dari Tuhan. Jangan jauh-jauh dari Tuhan. Amin. Nah, saudara, ketika kita sudah menyatu dengan Tuhan, nanti akan terjadi sebuah perubahan di dalam kehidupan kita. Kenapa? Karena di sini akan terjadi sebuah proses, yaitu pengkloningan, ya. Terjadi cloning Yesus. Bapak berpesan lagi di sini tentang cloning Yesus. Kini, aku memakai caraku sendiri untuk mengubah manusia, yakni dengan memberi anakku menjadi manusia agar ia dapat menyamai manusia, dan setelah ia menyelesaikan semua kewajibannya kepadaku, ia menaruh roh anakku ke dalam semua pengikutnya untuk mengubah karakteristik mereka seluruhnya menjadi serupa dengan
gambarnya. Amin. Nah, saudara, jadi Bapak sekarang melihat nih, ada orang-orang yang sudah mau nempel, punya hubungan pribadi dengan dia. Sekarang Bapak punya cara untuk mengubah setiap orang ini. Dengan apa? Dengan memberikan Tuhan Yesus, ya, rela menjadi manusia, agar ia dapat menyamai, merasakan, ya, hidup sebagai manusia layaknya. Dan setelah ia menyelesaikan semuanya, lalu dia menaruh rohnya ke dalam semua orang yang percaya. Tujuannya apa? Untuk menjadi benih. Dengan benih itu, Allah Bapa punya harapan supaya mereka bisa berubah. Ada karakteristik Yesus yang mempengaruhi mereka, sehingga mereka lama-kelamaan akan diubah menjadi serupa dengan Tuhan Yesus. Itu satu-satunya cara untuk membuat manusia mampu menuruti segala kehendak dan keinginanku, kata Bapak. Kesanggupanmu mengikuti kehendakku tak pernah datang dari kekuatanmu sendiri, tetapi hanya melalui anakku. Jadi, boleh disimpulkan, upaya Anda apapun juga untuk nurut segala kehendak dan keinginan Bapak itu nggak bakal bisa. Kalau Anda bangun, kalau Anda upayakan, berdasarkan tekadmu sendiri. Amin. Ku tak akan menyerah. Waduh. Wah, itu apa? Lagu membangun. Itu ya. Aku tidak akan menyerah. Aku mau berjuang. Wow. Kelihatannya keren ya. Nah, jiwa patriotismenya luar biasa nih. Perjuangannya luar biasa. Pokoknya, ya, aku mau berjuang ini untuk sesuatu kebaikan, untuk menjadi serupa dengan Allah, ya. Dengan kekuatanmu sendiri, Bapak bilang, nggak ada yang bisa mampu, nggak ada yang bisa nyampe ke situ itu, ya. Hanya dengan cara menerima Tuhan Yesus dalam hati, lalu menjadikan Roh Yesus yang masuk dalam hatimu itu menjadi benih dalam hidupmu, itu yang bisa mengubah kehidupanmu nantinya, ya. Nah, saudara, Bapak bilang engkau tak mampu di sini, ya. Tak pernah mampu melakukannya kalau bukan anakku yang melakukannya di dalammu, ya. Nah, bagaimana caranya? Caranya simpel, saudara. Tuhan Yesus akan minta engkau makin bekerja sama dengannya, karena dia sudah ada di dalam diri Anda, bukan? Sekarang Anda menjadi teamwork, Anda menjadi partner. Ia minta engkau makin bekerja sama dengannya sedemikian rupa hingga engkau seperti tak berarti apa-apa, agar anakku menjadi segalanya. Amin. Jadi persatuan Anda hasil daripada sebuah persekutuan pribadi dengan Allah itu menghasilkan apa, saudara? Pertama, Anda merasa nothing, betul? Anda merasa nggak ada apa-apanya. Nggak ada yang bisa Anda banggakan, nggak ada yang bisa Anda sombongkan. Siapa di sini yang masih merasa ada sesuatu yang bisa Anda banggakan ketika Anda ketemu dengan Tuhan? Nggak ada. Dalam kitab Wahyu, saudara, tua-tua itu, ya, ketika ketemu dengan anak domba itu, di depan itu, mereka melemparkan mahkotanya tuh, lalu bersujud. Nothing, betul ya? Hasil dari sebuah persekutuan pribadi dengan Allah akan menguras semua egomu, akan menguras semua kesombonganmu, akan mengikis semua keangkuhanmu, ya. Sehingga Anda bisa berkata di hadapan hadiratmu, ya Bapa, ku datang dengan penuh kerinduan di hadapan hadiratmu, ya Bapa, segala keangkuhanku hilang. Men, ini lagu sudah populer. Sejak saya masih muda, saudara, saya dapat lagu ini. Tapi lagu ini nggak pernah menjadi realita dalam kehidupan saya. Ya. Walaupun saya berkecimpung dalam pelayanan, orang mungkin mengira saya dekat dengan Tuhan tuh. Tapi saudara, sombongnya ngepol, egonya luar biasa, betul?
Kadang-kadang begitu. Nah, kenapa nggak bisa mengubah? Padahal tahu tentang konsep lagu itu. Liriknya bagus semuanya. Tapi pengertiannya belum tahu. Caranya berubah belum tahu. Walaupun ada keinginan untuk berubah menjadi seperti Yesus, namun tak pernah terjadi dalam hidup saya. Kenapa? Karena saya mengandalkan kekuatan saya sendiri. Saya mau berubah. Sekarang, prinsipnya, konsepnya diubah. Saya mau diubah. Beda nggak, saudara? Saya mau berubah, artinya Anda menggunakan kekuatanmu untuk berubah. Tapi kalau Anda mau diubah, di sini ada satu pengertian. Saya mau berubah, tapi saya nggak sanggup. Saya butuh bantuan. Saya butuh pertolongan. Hanya Yesus yang bisa mengubah seluruh karakteristik dalam kehidupan saya ini. Dan saya mulai menyadari, dia kan ada dalam diri saya. Saya activate, ya. Saya aktivasi ini benih Yesus dalam hidup saya ini. Terus, Yesus terlebih besar, amin. Yesus terlebih besar di dalamku, oh di dalamku. Tuhan, manifestasikan dirimu. Biar engkau semakin bertambah, aku semakin berkurang. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Kristus yang ada di dalamku. Nah, hal seperti ini, saudara, harus cepat terrealisasi dalam kehidupan kita, ya. Jadi kalau Anda selama ini berjuang untuk berubah dan tak pernah bisa berubah, memang faktanya seperti itu. Sekarang diubah. Saya bukan mau berubah, tapi saya mau diubahkan. Amin. Mau diubahkan. Coba nanti datang kepada Tuhan, ya, bilang, Tuhan, aku nggak bisa berubah sendiri. Walaupun aku ingin berubah. Sekarang aku menyerah di tangan-Mu. Aku mau diubah. Biar benih Yesus yang ada di dalamku ini mulai bermanifestasi. Terus tumbuh lebih daripada diriku. Sehingga hidupku ini tidak kelihatan. Yang nampak cuma satu, kemuliaan Tuhan. Yang nampak cuma satu, karakter Tuhan. Yang nampak cuma satu, kekudusan Tuhan di dalam hidup Anda. Dan kita yang sebagai casingnya ini, orang akan melihat, kok casingnya ini sekarang berubah ya? Karena diisi, yang menggerakkan beda. Bukan Anda sendiri, tapi Kristus yang ada di dalam hidup Anda. Amin. Nah, saudara, Bapak bilang, aku ingin melihat ketaatan anakku menampakkan diri di dalam setiap orang yang telah kupilih menjadi anakku. Ini target, ya. Benar. Aku sedang memang melakukan proyek cloning roh anakku di dalam semua orang. Ya, tahu cloning, ya? Nah, cloning itu apa? Nah, cloning itu adalah ya, prosesnya. Jadi ada unsur, ya, dari di dalam diri Anda yang ditarik keluar dulu, ya. Sehingga ada space kosong di dalam diri Anda. Lalu dimasukkan sesuatu benih yang unggul. Yang potensinya luar biasa. Yaitu benih Yesus itu dalam diri Anda. Nah, disitulah saudara. Sekarang, yang mulai bereaksi dalam hidup Anda itu sebenarnya apa? Benih yang masuk dalam diri Anda itu loh. Yang tak lain tak bukan adalah benih Yesus itu. Memang saudara, dalam pertumbuhannya, ternyata satu dengan yang lainnya nggak sama, ya. Tentu saja ada variasi dan perbedaan-perbedaan. Kenapa? Karena Bapak bilang, aku tak melenyapkan seluruh kepribadian mereka, tapi mencampurnya dengan penampilan anakku. Pencampuran dilakukan dengan penundukan diri anakku. Bahkan aku juga harus menundukkan rohku sendiri terhadap roh anak-anakku agar terjadi kelahiran baru. Tetapi kemudian mereka kupimpin untuk menundukkan diri mereka kepada kehendakku. Itulah
yang terjadi di dalam diri orang percaya. Di mana kerusakan yang terjadi di dalam manusia membuat hidup mereka sama sekali tak berharga di hatiku. Namun, aku mengasihi semua rohku di dalam mereka. Aku ingin semua roh itu nantinya kembali kepadaku. Oleh karena itu, aku membeli mereka kembali dan mendaur ulang menjadi ciptaan baru. Semua kulakukan sendiri, kata Bapak. Namun aku yakin bahwa ini benar-benar akan berhasil. Ya, nah, saudara, Bapak itu terlalu pede nih di sini, bahwa semua yang dilakukan ini, cloning itu akan ada hasilnya yang luar biasa. Ya, bagaimana yang terjadi? Nanti ketika sudah terjadi cloning, anakku, kata Bapak, ya, ajar mereka semua, ya, di sini perintahnya ya, anakku, ajar mereka semua melakukan keinginanku dan bekerja sama dan mau dibentuk ulang. Jadi ini yang harus ditekankan, untuk diajarkan, untuk diingatkan kepada semua orang. Ajar mereka semua melakukan keinginanku dan bekerja sama dan mau dibentuk ulang. Itu satu-satunya cara beroleh selamat. Mau dan membiarkan aku melakukan perubahan-perubahan di dalam mereka. Biar mereka mengerti prosesnya dan bekerja sama denganku. Amin. Yuk kita lihat 1 Yohanes 3:9. Setiap orang yang lahir dari Allah tidak terus-menerus berbuat dosa. Sebab benih ilahi tetap ada di dalam dia. Dan ia tidak dapat terus-menerus berbuat dosa karena ia lahir dari Allah. Kenapa diambil dari TB atau milenium ini? Karena ini lebih bagus untuk dipahami secara untuk progres ya, sebuah pertumbuhan. Tapi kalau Anda membaca di dalam TB ya, TB 1, di situ kan dikatakan orang yang mendapatkan benih Allah itu tidak bisa berbuat dosa gitu ya. Sudah final gitu loh. Nggak bisa berbuat dosa. Tapi saudara, prosesnya, progres daripada Anda sampai disebut tidak bisa berbuat dosa ini sebenarnya dilakukan secara bertahap. Betul? Secara bertahap. Itu tergantung proses cloning benih Yesus yang ada di dalam diri Anda. Seberapa besar ya kesempatan yang Anda berikan untuk benih Yesus ini mulai mempengaruhi, mengubah dalam kehidupan Anda. Semakin Anda dikendalikan oleh benih Yesus yang bertumbuh semakin besar-besar dalam hidup Anda, proses hidup Anda semakin berubah ke sana, ke arah Kristus. Sehingga ayat ini berkata, sebab benih ilahi ya tidak terus-menerus berbuat dosa, karena ia lahir dari Allah dan di dalam dirinya ada yang namanya benih ilahi itu. Bukan berarti hari ini, wah Anda lolos terus sedikit pun nggak salah gitu ya. Tapi paling tidak saudara, umpama ya, sebelum Anda menyadari tentang rencana Bapak untuk mengkloning Yesus dalam hidup Anda ini supaya Anda bisa berubah menjadi serupa dengan Dia. Mungkin ya setiap hari Anda melakukan kesalahan 10 gitu ya, 10 hal ya. Nah, tapi kalau datang pada Tuhan bilang ini sengaja atau tidak sengaja, padahal ya sengaja, ya, pura-pura tidak sengaja ya. Nah, tapi setelah kita lihat ya, mungkin 10. Tapi dengan Anda mulai dipengaruhi oleh benih Yesus ini. Benih Yesus ini mulai mendominasi Anda, bertumbuh. Dia semakin bertambah, Anda semakin berkurang. Tuh. Dari 10 tinggal 8. Nanti terus sudah. Tambah lagi, tambah lagi, tambah lagi, tambah lagi. Dalam perjalanan kehidupan Anda, dari hari lepas hari, minggu lepas minggu, bulan lepas bulan, tahun lepas tahun, nanti Anda kaget. Kok aku nggak kayak dulu ya? Ya? Kok aku nggak kayak dulu? Ya? Nah. Siapa yang sudah mulai melihat, ya? Flashback ya, saya nggak bilang introspeksi gitu ya, coba flashback aja itu.
lihat di sana gitu loh. Cukup melihat aja. Anda dulu seperti apa, sekarang jadi apa. Nah, kalau yang belum berubah, karena tetap punya patokan Tuhan Yesus kan nggak berubah juga kan. Buat apa saya berubah? Ya, Tuhan Yesus tidak berubah, tidak berubah, tidak berubah. Saya pun tidak berubah. Loh, kenapa Tuhan Yesus nggak berubah? Kalau Tuhan Yesus berubah nggak bisa jadi standar, betul? Dia sudah mentok. Makanya dia nggak perlu berubah, amin. Anda yang perlu bertumbuh, yang sedang mengalami progres ini, Anda harus berubah menjadi seperti Yesus. Kalau Anda sudah sempurna kayak Yesus, ya Anda nggak usah berubah, betul nggak itu? Berubah kemana? Udah mentok, betul? Tapi sebelum itu, Anda wajib untuk berubah. Ikutin progres ini. Nah, biarkan Roh Kudus dan benih Yesus yang ada dalam hidup Anda ini mengubah faktanya. Coba lihat perkembangan Anda, ya. Dan mulai, kalau Anda sudah melihat grafiknya, wah, ini semakin naik nih. Naik terus, betul? Sampai nanti Anda jauh dari semua hal yang dulu menjijikkan itu. Dan Anda sekarang boleh melihat, Anda jadi orang mulia ada di situ, amin. Tapi nggak usah dipanggil yang mulia gitu ya. Enggak ya. Nah, Anda akan jadi mulia. Coba saudara, sebelum Anda ikut Yesus atau baru ikut Yesus, dulu pelitnya luar biasa. No. Udah ikut pemuridan sampai bertahun-tahun gitu ya. Ikut Tuhan Yesus, tetap pelit dan sebagainya gitu. Berubah nggak namanya? Ya enggak. Kan enggaklah kamu sempurna seperti Bapakmu di surga sempurna, amin. Bapakmu tuh murah hati, amin. Salah satu itu aja lah. Itu gampang dideteksi, betul? Ya, bagaimana saudara? Anda bisa bertumbuh dalam compassion itu enggak? Belas kasihan Allah itu muncul dalam kehidupan Anda. Coba Anda lihat, pertumbuhannya ada di mana ini? Harus bertumbuh. Karena orang yang menerima benih ilahi tidak terus-menerus, amin, berbuat dosa. Artinya apa? Satu kali Anda akan lepas, tidak berbuat dosa lagi, seperti terjemahan TB1. Orang yang punya benih ilahi tidak dapat berbuat dosa lagi. Ya, tapi pengertian progresnya, Anda akan tidak terus-menerus berbuat dosa. Sampai Anda mengalami namanya kepenuhan Kristus. Itu yang harus diajarkan. Paulus sebagai hamba Tuhan, dia mengajar jemaatnya. Yuk kita lihat ya. Dalam Efesus pasal 4. Ayat 11 sampai ayat yang ke-14. Efesus pasal 11 ayat 14. Perhatikan di sini. Dialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar untuk melengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan bagi pembangunan tubuh Kristus. Perhatikan, sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh, dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh berbagai angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan. Amin. Bertumbuh, ya, dari pengetahuan, ya, mencapai persatuan iman yang pertama, ya. Lalu kedua, pengetahuan yang benar tentang anak Allah. Lalu mengalami kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan sesuai dengan kepenuhan Kristus. Nah, kalau Anda sudah mengalami seperti apa yang diajarkan oleh Paulus kepada jemaat di Efesus ini, Anda sudah mendekati dengan yang disebut menjadi sempurna. Amin. Menjadi sempurna. Selanjutnya,
bagaimana bertumbuh menjadi sempurna seperti aku, kata Bapak ya. Nah, ternyata untuk bisa menjadi sempurna seperti Bapak ini, Bapak bilang begini, ya, cermin adalah sarana untuk memperbaiki penampilan seseorang sebelum ia jumpa dengan masyarakat. Jadi Bapak memberikan sebuah ilustrasi. Bagaimana Anda bisa tampil dengan benar, bagaimana Anda bisa dandan dengan baik, sehingga ketika Anda tampil, Anda ketemu dengan orang lain, Anda boleh perfect ya, sempurna. Bagaimana caranya? Anda harus menghadap cermin. Ya. Yang paling ngerti tentang cermin itu siapa di sini? Ibu-ibu, betul? Ya. Ya, perempuan. Perempuan itu hobinya di depan cermin. Kalau udah di depan cermin bisa bertahan sampai berapa jam? Bisa 2 jam, betul. Ya. Betul, ya. Saya sekarang ngerti ya, daripada saya kadang-kadang mesti nunggu lama-lama atau bagaimana, ya. Oke, ya, kalau mau pergi bareng dengan keluarga, kebetulan saya di rumah itu paling ganteng ya, nah, karena semua cewek, dua anak saya cewek, ya istri saya cewek juga. Jadi saya laki-laki ya, terpujilah engkau di antara wanita. Nah, saudara, wah, kita pergi ya. Nah, saya kira gini, ya kalian mandi dulu semua. Ya, jadi mereka mandi dulu semua. Ya. Mereka baru dandan dan sebagainya. Saya belum dandan, belum mandi. So. Wah, last minute sudah. Jika mereka sudah beres gitu, saya masuk kamar mandi dalam hitungan ya 1 detik. Celing gitu ya. Wah, saya udah keluar sik gitu ya. Lah, udah siap gitu. Wah, cepet banget. Iya, gitu. Kalau nunggu kalian, gue keringetan lagi. Nah, tapi sekarang saya ngerti kenapa, you know, mereka dia pengen, you know, dandan, you know, supaya apa? Tampil sempurna. Amin, ibu-ibu. Amin, gitu ya. Nah, saya yakin ibu-ibu nggak ada yang nggak punya cermin, tuh, ya. Punya nggak? Kalau nggak ada cermin di rumah, yang paling susah bukan bapak-bapak. Siapa? Ibu-ibu, ya. Pak Amo nggak usah pakai cermin. Nah, udah keren. Cukup menghadap ke air. Kita enggak, dulu saya kalau sekolah itu lewat air, lihat wajahnya di air gitu ya, udah cukup ya. Kalau perempuan nggak bisa, gitu. Wah harus sampai detail gitu. Cerminnya kadang-kadang ada lightingnya gitu, supaya apa? Jerawat 1 titik aja kadang-kadang harus kelihatan tuh, gitu. Tutupin tambal dulu, wow, gitu ya. Nah, kalau perlu ditempul. Wah, supaya wah halus merata. Ya. Cermin, ya. Ternyata cermin itu dijadikan sebuah sarana, ya, dalam ilustrasi yang dipakai oleh Bapak untuk apa? Mengingatkan kita semuanya untuk bertumbuh seperti dia ini. Kalau kamu mau sempurna katanya, coba perhatikan cermin katanya, ya. Artinya apa, saudara? Secara rohani. Secara rohani, engkau harus datang dan melihat dirimu di hadapanku. Dan mau aku koreksi. Akan kutunjukkan semua kesalahanmu dan sediakan diri untuk diubah. Nanti Roh Kudus akan melakukan perubahan itu bagimu. Ya. Nah, saudara, ternyata cerminnya siapa? Hendaklah kamu sempurna seperti Bapakmu di surga sempurna. Menghadap Bapak. Menghadap cermin artinya menghadap Bapak. Sampai Anda melihat, saudara, yang di dalam cermin itu bukan Anda. Yang di dalam cermin itu adalah Bapak. Ya, kalau ada film-film horor kadang-kadang kan ceritanya orang apa melihat di cermin, tapi yang di cerminnya ternyata rambutnya panjang, gitu-gitu wajahnya menyeramkan, takut lari itu enggak ya? Nah, itu cerita horor. Tapi dalam khotbah pelajaran malam hari ini,
Ketika Anda melihat cermin, yang Anda lihat di dalam cermin siapa? Bapak. Yang berdiri siapa? Anda. Betul? Bisa ngerti sudah maksudnya? Bisa nangkap ya? Bagaimana di dalam cermin itu bisa berubah? Bukan Anda lagi, tapi Bapak. Karena yang bercermin tanpa dia sadari, dia sudah berubah. Akhirnya waktu dia lihat di dalam cermin, yang dilihat bukan dia, tapi Bapak itu loh. Amin. Memang ini sedikit sulit untuk dipahami. Tapi nggak terlalu sulit kalau Anda mau praktek. Karena ada Roh Kudus nanti yang akan merestorasi dalam kehidupan Anda ini. Dia akan bikin transformasi dalam hidup Anda. Mengubah hidup Anda. Tahu nggak? Ya, nanti ada perubahan. Kok saya jadi begini ya? Kok saya berubah ya? Kok nggak begitu ya? Kenapa ya? Anda bingung sendiri. Dia mau melakukan sesuatu dalam kehidupan Anda. Cuman Anda melihat Bapak aja gitu loh. Nah, ketika Anda melihat Bapak supaya Anda bisa diubah, bekalnya adalah hati yang rela. Rela untuk diubahkan. Amin. Tekad kemauan mau berubah itu bagus. Tapi bukan berusaha untuk mengubah dirimu sendiri. Nggak akan bisa. Amin. Anda harus datang kepada Bapak, lalu memandang Bapak, lalu bilang sama Bapak, Bapak, aku rela Engkau ubah diriku ini menjadi sepertimu. Ya. Ubah hatiku. Nah, ubah hatiku, Tuhan. Perbarui aku. Kamu tuh doa kok cengeng kayak gitu. Pasti ketika Anda berdoa seperti itu tuh, ketemu dengan orang-orang karismatik khususnya, Anda akan dipandang apa? Lemah. Ya. Kamu harus kreativitas, bagaimana cara berubah. Harus ada kemauan untuk ini, dan itu. Lah saudara, kerelaan itu yang dibutuhkan. Ketika Allah melihat ada kerelaan hati, ada hati yang rela untuk diubah, dia dengan mudah akan membentuk, memperbaharui hidup Anda. Amin. Dia sang penjunan. Anda tanah liat, betul? Rela itu artinya identik dengan lembut, nggak kasar. Ketika dibentuk, yang lembut itu lebih mudah jadi daripada yang kasar. Amin. Rela. Amin. Nah, bagaimana Anda bisa rela? Jangan nunggu brokenness dulu, ya. Jangan nunggu hancur-hancuran sampai akhirnya Anda, wah Tuhan kapok. Nggak usah. Nggak usah nunggu bangkrut dulu. Nggak usah nunggu apes dulu. Nggak usah nunggu sial dulu. Betul? Hari ini mulai sadar. Ketika Anda mendengar firman ini, besok ya bangun misbah pagi benar Anda menarik diri, lalu pergi ke tempat yang sunyi, lalu Anda mulai menghadap Tuhan. Amin. Dengan apa? Dengan kerinduan untuk diubah. Persembahkan hidupmu. Ya, formula-formulanya itu Anda lakukan dulu. Sesi 1 itu, ya, itu pelajari lagi. Sesi 2, pelajari lagi. Sesi ketiga, pelajari lagi nanti ya. Nah, 3 session ini, dari pengajaran ini, coba mulai. Anda ambil poinnya, lalu Anda catat. Lalu ingat-ingat, formatnya begini nih loh. Kau datang pada Tuhan. Amin. Nah, malam hari ini kita sampai pada titik cermin ini ya. Kita baca 1 Korintus 13 ayat 11 sampai ayat yang ke-12 ya.
sampai ayat yang ke-12. Oke, baca sama-sama. Ketika aku kanak-kanak, aku berkata seperti kanak-kanak. Aku merasa seperti kanak-kanak. Aku berpikir seperti kanak-kanak. Sekarang sudah aku menjadi dewasa, aku meninggalkan sifat kanak-kanak. Itu karena sekarang kita melihat dalam cermin suatu gambaran yang samar-samar. Tetapi nanti kita akan melihat muka dengan muka. Sekarang aku hanya mengenal dengan tidak sempurna. Tetapi nanti aku akan mengenal dengan sempurna. Seperti aku sendiri dikenal. Ya, ketika aku kanak-kanak, ya pikirannya pikiran kanak-kanak. Ya, merasa perasaannya seperti kanak-kanak, berpikir seperti kanak-kanak. Tapi setelah bertumbuh menjadi dewasa, harus tinggalkan sifat kanak-kanaknya. Ya, lalu bertumbuh jadi orang dewasa. Nah, ketika terjadi progres ini, nah sekarang Anda boleh bercermin, melihat kepada kondisi atau hakikat Bapak itu. Bapak itu seperti apa sih? Bapak itu mulia. Lalu Anda melihat, umpama kemuliaan Bapak itu kan 100%. Lalu Anda masih ada di level, ya, loadingnya itu masih mungkin 0,5 ngomong itu. Wow, masih jauh ya. Satu aja belum. Tapi Anda sudah meninggalkan titik 0, bukan? Sudah masuk dalam kemuliaan itu. Terus rela diubah lagi, bertumbuh lagi. Dengan cara meninggalkan sifat kanak-kanak itu, perasaan kanak-kanak ini bertumbuh menjadi dewasa, penuh seperti Kristus itu. Sampai akhirnya Anda melihat, ya, Bapak itu benar-benar nyata di dalam kehidupan Anda. Paulus bilang apa tadi? Ya, karena sekarang kita melihat dalam cermin suatu gambaran yang samar-samar, betul? Artinya apa? Ya kurang jelas lah. Ya, tapi paling enggak, ya lah, apa namanya, wujud Bapak itu sudah mulai tergambar gitu ya. Nah, hidupku kok bukan aku lagi ya bentuknya, polanya kok belum kan aku, arahnya kok sudah enggak seperti aku lagi ya. Tapi kemana, ya loh, belum bisa diketahui. Itu namanya samar-samar, ya. Lalu Paulus bilang, sekarang aku hanya mengenal dengan tidak sempurna. Tetapi nanti aku akan mengenal dengan sempurna seperti saya, ya, seperti aku sendiri dikenal. Anda lihat pertumbuhan Paulus, itu dari orang jahat sampai jadi orang baik itu gimana caranya? Jadi orang yang penuh dengan kesalahan, sekarang jadi orang benar. Itu bagaimana caranya? Ya. Nah, 2 Korintus 3 ayat 18. Kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak berselubung, karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah roh. Maka kita sedang diubah, bukan sudah diubah, tapi sedang diubah menjadi serupa dengan gambarnya dalam kemuliaan yang semakin besar. Amin. Anda sedang diubah kepada kemuliaan semakin besar. Ayo mulai. Progres ini kita jalankan. Sehingga perubahan Anda itu semakin hari semakin dahsyat dalam kehidupan kita ini. Ya. Oke, Yakobus 1 ayat 23. Sebab jika seseorang hanya mendengar firman saja, ya, dan tidak melakukannya, ia seumpama seseorang yang sedang mengamati mukanya yang sebenarnya di depan cermin. Ya. Nah, jadi kalau ada orang yang hanya mendengar firman dan tidak melakukannya, itu seumpama seorang yang sedang mengamati mukanya yang sebenarnya di depan cermin lalu pergi. Ya. Nah, yang dilihat siapa? Ya tetap orang itu. Padahal banyak konsep tentang kebenaran yang sudah dia dapatkan. Tapi nggak pernah mengubah gambar di dalam cermin itu. Kenapa? Dia tidak melakukan firman itu. Amin. Dengar firman seperti malam hari ini. Coba mulai praktek.
Ya, saya tidak memaksakan Bapak Ibu Saudara. Tapi ini merupakan satu keputusan yang Bapak Ibu Saudara boleh ambil secara kerelaan, secara pribadi. Ya. Coba mulai. Yang praktek sama yang tidak akan kelihatan. Yang praktek sama yang tidak praktek akan kelihatan. Yang bertumbuh dan yang tidak bertumbuh akan kelihatan. Ya. Kenapa ada beberapa orang sampai mengikuti 1 putaran, 2 putaran, 3 putaran, masih tetap ini. Karena dia sedang bertumbuh, betul? Dia terus mau mengisi. Mengisi. Dalam putaran ini, saya mau diputar dalam level ini. Ternyata waktu ikut pengajaran dalam putaran yang kedua, dia sudah ada di area tingkat 2 atau tingkat 3. Mulai naik lagi. Ya, mungkin firmannya sama, ayatnya sama, materinya sama. Tapi kadang-kadang uraiannya, pewahyuannya kadang-kadang berbeda. Ya. Saudara, hikmat Roh Kudus itu kadang-kadang mengalir, menginspirasi seseorang yang menyampaikannya menurut audiensnya, betul? Menurut hati orang-orang yang di depannya. Kalau saya bicara di depan orang-orang yang masih basic sekali, ya saya nggak bisa menarik seperti ini, saudara. Mereka nggak bakal bisa, nggak bakal ngerti, betul? Nah, ketika saya berhadapan dengan orang-orang yang sudah mulai bertumbuh, saya bicara tentang proses, ya, growing ini, pertumbuhan ini, ya, progres ini. Bagaimana Anda mulai berubah. Dan kadang-kadang saya juga mulai memberikan kesempatan bagi Anda yang selalu bergantung dengan dalam tanda kutip hikmat saya. Saya kadang-kadang harus jadi orang dengan gelar Raja Tega. Enggak. Sampai orang kadang-kadang bilang, teganya kau. Ya, teganya kau. Kenapa? Saya lihat beberapa orang, kalau orang itu memang harus dibantu, masih perlu ditopang, saya akan topang. Tapi kalau orang itu saatnya mulai harus belajar, saya harus merelakan untuk mereka belajar. Tuh. Kalau sudah belajar, babak belur, banyak lukanya, jatuh sana, jatuh sini, nanti tak beban. Saya punya obat merah ya, betadin. Kan dia yang melukai, dia juga yang membebat, kata firman, betul? Gak apa-apa. Belajar itu babak belur, gak masalah. Tapi Tuhan itu sangat senang sama orang-orang yang mau belajar, amin. Yang mau masuk dalam sebuah progres. Ya. Dia mau maju namanya. Daripada orang yang terus ada di dalam zonanya nyaman. Dibawa ke Pak sayapmu. Sayapnya siapa? Sayapnya Pak Gideon. Apa-apa pokoknya. Pak Gideon. Itu segala macam. Wow. Gak bisa. Mau bertumbuh. Jadi seperti Raja Wali. Anda tahu ya? Kenapa Raja Wali jadi burung yang kuat? Itu orang tuanya, ya loh. Itu pernah jadi Raja Tega, bukan Raja Wali ya. Jadi Raja Tega ya. Ketika dia lihat anak-anaknya, dilihat sudah cukup, ya, dia servis, dia lindungi, dia ayomi. Sekarang harus mandiri supaya bertumbuh kayak dia. Oke caranya. Dirusak itu semua daerah kenyamanannya. Apa itu? Sarangnya, betul? Sarang itu yang dulu bangun siapa? Ya dia. Untuk siapa? Untuk anaknya. Supaya apa? Anaknya aman. Anaknya nyaman di situ. Kenyamanan itu mulai dibongkar semuanya. Mungkin anaknya pikir nih, ini mami gila kali ya. Kalau aku jatuh mati gimana?
Diambil, ya pegangan ranting yang masih sisa itu. Dipatok sama Raja Wali, dibawa naik, dilepas dari atas tuh. Jatuhlah dia. Wah, waktu proses jatuh itu, pasti si anak itu benar-benar super gila. Udah nggak sayang sama anak. Tapi apa tuh? Kurang 5 cm, gitu, menyentuh tanah. Raja Wali ini dengan waktu, timing yang tepat, dia sudah mengambil anaknya dengan sayapnya itu. Cik, angkat naik lagi. Dilatih, diayun itu. Tanpa sadar, si anak itu mulai belajar berenang, apa namanya? Oh, burung apa namanya? Terbang. Ya, nah, mengembangkan sayapnya, betul? Sampai dia punya sayap kuat. Ketika dia dewasa, mirip dengan maminya dulu nggak? Mirip dengan induknya nggak? Mirip. Ada latihan dong. Sama, ya. Ya, malam ini saya buka aja. Ya. Nah, Bapak Saudara, memang kalau mungkin terjadi seperti itu, berarti saya memandang Bapak Saudara memang saatnya bertumbuh, amin. Tak angkat naik dulu, tak lepas. Katanya Pak Gideon, saya suruh begini, suruh itu dan itu untuk ketemu dengan Tuhan, mengalami dengan Tuhan. Lah, kok dibiarin? Ya, nah. Nanti Roh Kudus akan menuntun dengan indahnya dalam perjalanan hidup Anda tersebut. Amin. Nah, saudara, ini adalah waktu penuaian. Ya. Aku ingin melihat anak-anakku datang ke dalam hadiratku dengan penuh pengharapan dan kembali dengan kepenuhan. Mereka boleh datang dan diberkati sehingga memperoleh kepenuhan hidupku. Ternyata ada orang-orang, saudara, ya, ada orang-orang yang datang sekedar untuk memperoleh sedikit pemuasan kebutuhan duniawi mereka. Lalu pergi lagi dan meninggalkan hadiratku. Tuh, saya percaya ini bukan Bapak Ibu Saudara, amin. Itu pasti orang-orang yang belum pernah belajar ini, amin. Nah, Bapak berkata lagi, yang ingin kulihat adalah datang untuk memperoleh kepenuhan hidupku. Seperti handphone yang perlu diisi penuh baterainya, sehingga dapat dipergunakan dengan sepenuhnya. Jadi ketika Anda sedang datang kepada Tuhan, masuk dalam hadirat Tuhan, itu Anda sedang apa? In charge, ya. Sedang dicas ini loh. Sebelum Anda ikut Zoom tuh, ya, Anda cas dulu penuh handphone tuh. Anda isi penuh dulu ya handphone Anda. Nah, seperti saya malam hari ini, saya mau pergi itu siang tadi, malam itu handphone bawa keluar. Balik rumah sore, udah, aduh tinggal 1/4, buru-buru saya cas. Kalau enggak saya mesti ambil kabel lagi di depan saya ini dan itu harus saya cas lagi dan itu sebagainya. Terus saya cas segala macam 1 jam lebih gitu, full. Saya bisa pakai nih sampai 2-3 jam ya Zoom itu. Nanti saya lihat, oh masih bisa ini. Tapi kalau tinggal 1/4 atau setengah itu, saya pakai ya seperti gini. Tengah-tengah sudah, ya terlelet, mati. Nggak bisa saya pakai untuk monitor, ya. Nah, di sini loh saudara ya, perlu dicas. Untuk apa? Dipergunakan dengan maksimal, sepenuhnya. Dicas, amin. Dicas, ya. Nah, terus lanjutnya. Aku ingin memakai hidup mereka dengan seluruh kapasitas mereka. Agar sepenuhnya terisi, mereka harus diisi sepenuhnya waktu yang dibutuhkan di hadiratku. Nah, saudara, berapa lama untuk memenuhi Anda? Untuk kebutuhan sepanjang hari ini? Apa cukup 5 menit? Gak mungkin. Ya, karena 1 jam itu hanya waktu untuk berjaga-jaga, betul? Nah, harus lebih. Punya waktu lama-lama di hadirat Allah. Sehingga Anda nanti bisa berkata hadirat Allah itu tempat parkirku, betul? Nah, terus lanjut. Mereka yang hanya datang untuk memperoleh jawaban sekedar kebutuhan daging mereka
akan sedikit diberkati dan menjadi kebiasaan bagi mereka, akan menjadi gangguan terus-menerus bagi surga. Kemudian kembali lagi kepada level mereka yang lama, dan Bapak bilang, aku bosan dengan orang-orang seperti itu. Harus terjadi terobosan dalam tingkatan rohani anak-anakku. Amin. Nah, sudah ya. Jadi orang-orang yang terus hanya minta-minta berkat di hadiratnya itu sebenarnya merupakan gangguan bagi surga. Ingat sudah perumpamaan Tuhan Yesus tentang hakim yang lalim? Ya. Orang itu menggedor-gedor rumah hakim itu ya. Hakimnya apa? Terganggu. Lalu dia bilang, daripada dia ganggu saya terus, tak buka pintu, nih tak kasih. Itu cerita perumpamaan yang diberikan oleh Tuhan Yesus, bukan? Tentang apa? Bagaimana orang datang kepada Bapak kalau hanya kebutuhan-kebutuhan yang mendesak seperti itu, toh, yang disampaikan. Itu hanya menjadi gangguan katanya. Ya. Lama-lama Bapak bosan dengan orang-orang seperti itu. Lu lagi. Itu. Tapi kalau orang-orang yang mau bertumbuh, mau diubahkan, dan semakin sering datang kepada dia, orang-orang seperti itulah yang dirindukan oleh Bapak. Betul? Ketika Anda nongol, dia bilang apa? Hei, udah gue tunggu nih. You ya. Dia nggak bilang, lu lagi, itu enggak. Nah, saudara, jangan Anda menjadi orang yang nanti datang pada Bapak itu membuat hati Bapak itu seperti itu ya. Jadilah orang yang dirindukan oleh Bapak. Betul? Seperti saya merindukan Pak Simon. Mana ya Pak Simon kok nggak datang-datang gitu. Saya rindukan. Gitu? Kalau nggak ada Pak Simon tuh nggak rame nih. Gitu? Kenapa? Nggak ada yang provokator itu apa? Oh, diskusi. Pertanyaannya kalau macam gitulah. Itu penting. Oke, lanjut saudara ya. Harus ada kebangunan rohani dalam bidang pertumbuhan rohani. Dan hal ini amat mendesak. Bukan hanya dalam bidang kesembuhan atau pertobatan. Aku ingin engkau siapkan orang percaya untuk maksud ini, menjadi pengajar-pengajar, menjadi pengkhotbah, dan contoh untuk anak-anakku yang lain. Ya, nah, harus ada kebangkitan besar dalam pertumbuhan untuk mencapai kematangan. Masa tuaian sudah dekat, benihnya harus dimatangkan dahulu sebelum masa penuaian datang. Aku mau melihat kelimpahan benih matang pada masa tuaian yang akan datang itu. Amin. Nah, banyak tuaian. Masa tuaian itu sudah dekat. Anda tahu saudara, apa itu masa tuaian? Ini tidak bicara tentang menuai jiwa-jiwa, bukan. Ya. Ketika sangkakala itu dibunyikan, lalu ada suara, padi sudah siap untuk dituai. Betul? Itu hari Tuhan. Itu nanti yang disebut rapture. Sebelum hari Tuhan itu tiba, masa penuaian itu tiba, Anda pastikan Anda sudah bertumbuh. Amin. Anda sudah bertumbuh. Kapan? Banyak orang kan merindukan Tuhan cepat datang. Betul ya? Tapi pertanyaannya, kalau dia datang, apa Anda sudah bertumbuh atau belum? Karena nanti ada filter, ada saringan. Betul? Ada penyaringan di sini. Ada yang ketinggalan dan ada yang terangkat. Ini tidak bicara orang di luar Tuhan loh. Tafsirannya menurut perumpamaan Tuhan Yesus itu 50-50. Betul? Ada gadis yang bodoh dan ada gadis yang bijaksana. Kenapa bijaksana? Karena dia bertumbuh. Kenapa bodoh? Nggak mau bertumbuh. Waktunya digunakan hanya untuk memenuhi keinginan dagingnya saja. Memuaskan keinginan dagingnya. Nggak mau bertumbuh.
Kenapa Anda diberi waktu? Jawabannya cuma satu, untuk bertumbuh. Amin. Hari-hari ini jahat, kata firman. Jangan kamu bodoh. Pergunakan waktu yang ada. Supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Betul? Disebut bodoh karena apa? Menyia-nyiakan kesempatan waktu itu. Dan tidak bertumbuh, ada di situ. Lukas, ya, pasal 10, ayat yang kedua. Katanya kepada mereka, tuaian memang banyak tetapi pekerja sedikit, karena itu mintalah kepada Tuhan pemilik Tuhan supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu. Ya, ada orang-orang yang dipersiapkan. Wahyu 14 ayat 15. Seorang malaikat lain keluar dari bait sucinya dan ia berseru dengan suara nyaring kepada dia yang duduk di atas awan itu. Ayunkanlah sabitmu itu dan tuailah, karena sudah tiba saatnya menuai. Sebab tuaian di bumi sudah masak. Ya. Pertama, tadi bicara tentang tuaian jiwa-jiwa. Ya. Lukas 10 ayat 2 ini bicara tentang tuaian jiwa-jiwa di bumi. Yang menuai siapa? Orang-orang yang di bumi ini. Tapi Wahyu pasal 14 ayat 15 ini yang berseru di surga. Memerintahkan malaikat untuk menuai apa yang ada di bumi. Ya. Saatnya untuk menuai, sebab tuaian di bumi sudah masak, sudah matang. Sudah bertumbuh. Jadi yang dituai yang mana? Yang bertumbuh. Mau rapture? Mau diangkat? Bertumbuh. Nggak bertumbuh? Bye-bye. Ketinggalan. Pak, tapi saya akan ikut Zoom. Tapi nggak melakukannya. Bye-bye. Betul nggak ya? Ada yang usul. Pak, kalau selesai ikut Zoom gini Pak, ya boleh Pak dibikinin sertifikat itu. Ada yang usul saja. Jadi minta sertifikat. Ya. Percuma Anda punya 1000 sertifikat tapi nggak ikut rapture. Kenapa? Anda nggak bertumbuh. Betul saudara. Dulu ya, pemuridan seperti ini ya, zaman masih ada almarhum Pak Andres itu ya. Nanti kalau selesai buku 1 gitu ya, nanti ada ujiannya. Ya, ada nilainya. Lalu ada sertifikatnya. Itu setiap nih, ya. Nah, Pak Andres bikin soal, nanti jawabannya sudah ada gitu, nanti setelah selesai apa gitu ya, saya diminta untuk ngoreksi itu ya, berdasarkan jawaban sudah ada itu. Lalu Pak Andres keluarin sertifikatnya, mana yang lulus, mana yang belum. Itu KPP dulu juga ada sertifikatnya. Ada yang masih punya sertifikat KPP? Ya, saya punya nggak tahu di mana. Ya. Padahal saya ikut KPP itu puluhan kali. Ada kemanapun yang mau Pak Andres KPP itu lulus terus. Seminar dunia roh, punya sertifikatnya. Seminar doa yang berkuasa, punya sertifikatnya. Wah, komplit orang Bogor loh. Ya, maha hadir. Selalu ada. Lah, banyak lah, mungkin yang pemuritan dulu sampai buku 4 itu mungkin ada juga ya. Nah, setelah itu sekarang nggak pakai sertifikat. Yang penting sekarang jaminannya apa? Yang melakukan pasti akan dituai, akan rapture. Jadi kalau orang-orang ribut soal rapture, kamu tumbuh nggak? Kamu dewasa nggak? Nggak dewasa, ketinggalan, gitu aja. Ya, ya, syarat untuk ikut rapture apa? Bertumbuh. Ayatnya tadi dulu, Wahyu 14:15 yang diincer siapa? Tuaian yang sudah masak. Betul? Nah, sekarang Yakobus 1 ayat 18. Atas kehendaknya sendiri ia telah menjadikan kita oleh firman kebenaran supaya kita pada tingkat yang tertentu menjadi anak sulung di antara semua ciptaannya. Amin. Nah, saudara, kita mulai nih belajar untuk bertumbuh. Semakin cepat Anda bertumbuh, Anda akan menjadi buah sulung. Ya, buah sulung. Banyak orang kalau bisa bilang buah sulung cuma duit ya. Buah sulung yang ini lebih penting, saudara. Ya, buah sulung itu apa? Mateng lebih dahulu, betul? Anda punya pohon mangga, ya.
belum saatnya panen. Lalu sudah ada yang matang 1, 2 gitu ya. Nah yang matang duluan itu disebut buah sulung namanya. Ya. Lalu dilihat sudah pada tua semuanya dan buahnya. Nah, lalu panggil itu ya pedagang untuk apa? Untuk petik sebanyak-banyaknya gitu ya. Nah itu tuaian namanya. Lalu ada yang masih muda-muda ya, disisain. Ketika sudah matang disebut buah susulan. Jadi ada buah sulung, ada buah panen, ya, ada buah susulan. Ya, kalau boleh saudara, ya, Anda dari 3 ini, Anda mau masuk mana? Sulung, panen, atau susulan? Sulung, panen, atau susulan? Kalau bisa sulung, amin. Tumbuh duluan. Gak usah nunggu rapture. Betul? Tapi Anda pasti bertumbuh. Kalau Anda bisa kayak Henok dan Elia, rapture sendirian, cing gitu. Gak bareng-bareng ya silahkan. Ya. Nah, paling tidak harapan Anda di 2 ini. Yang nomor 2 adalah rapture, panen, raya, amin. Tuaian. Jangan Anda berpikir, kan masih ada bisa nyusul. Ya. Kalau Anda nyusul, Anda ketemu antikris, ketemu abadan. Ya, selamat sih, selamat. Tapi nunggu nanti setelah selesai kerajaan 1000 tahun, lah baru ada lagi ini keselamatan. Itu tapi beda ceritanya, ya. Oke, saudara, perhatikan ya. Ketika masa tuaian datang, buah sulung adalah yang paling enak rasanya. Demikian pula tuaian buah sulung dalam kebangunan rohani yang akan datang. Akan melakukan banyak mujizat dan tanda-tanda ajaib yang besar, yang akan menarik banyak orang berlutut di kaki anakku. Mereka yang matang akan dilibatkan dalam penuaian jiwa-jiwa, dan akan terjadi sukacita yang amat besar di seluruh dunia. Akan ada sukacita besar ketika para buah sulung memasuki sukacitaku dan membawa tuaian jiwa-jiwa ke dalam lumbungku, dan sorak-sorai sukacita dari mereka yang menerima keselamatan karena anugerahku. Jadi, akan ada 2 tahap penuaian. Tuaian buah sulung dan tuaian umum sesudahnya. Ya. Namun, berbahagialah mereka yang ikut di dalam tuaian pertama. Mereka akan menikmati hak mempergunakan seluruh kuasa dan kemuliaanku. Akan ada kepuasan penuh dalam mengumpulkan berkas-berkas tuaian. Karena itu masuklah ke dalam hadiratku untuk diisi sepenuhnya dengan kuasa dan kemuliaanku. Ya, pertanyaannya, kapan masa tuaian itu? Masa itu belum ditetapkan sekarang. Aku masih menunggu sesuatu terjadi di bumi. Rohku sedang mempersiapkan sejumlah orang, dan bila itu siap, aku akan menentukan suatu batas waktu. Sesudah itu siap atau tidak siap, tak akan ada penundaan lagi. Saat ini adalah waktu-waktu yang amat kritis bagi semua hamba-hambaku. Ya, kapan waktunya, saudara? Ini masa persiapannya. Ya, nah, Tuhan berpesan, dengarkanlah intuisimu dahulu. Di mana orang-orang Kristen baru diajar untuk membaca dan merenungkan Alkitab setiap hari sebagai sarana pertumbuhan rohani mereka. Cara ini dianggap cara yang sudah seharusnya dilakukan demikian, betul? Ya, karena apa? Dia mengutip dari 1 Timotius 4 ayat 13. Sementara itu, sampai aku datang, bertekunlah dalam membaca kitab-kitab suci, dalam membangun dan mengajar. Nah, membaca kitab suci, ya. Nah, ini kan digalakkan supaya apa? Bertumbuh. Tidak salah sih, ya. Nah, sebagai sarana mengenal isi Alkitab memang amat baik. Baca Alkitab terus, ya. Namun, dalam mengetahui seluruh pikiran Allah, bukanlah metode yang benar lagi. Ya, bukan berarti Anda nggak boleh baca Alkitab, enggak, saudara ya. Itu memang buat latihan baik, saudara ya. Namun sekarang untuk mengetahui seluruh pikiran Allah ini nggak cukup hanya baca Alkitab.
Tapi jangan ninggalin Anda nggak baca Alkitab. Baca Alkitab penting, ya, harus, perlu, amin. Itu baik. Namun dalam mengetahui seluruh pikiran Allah bukanlah metode yang benar lagi. Sebaliknya, metode ini mengandung kesalahan yang besar. Dengan merenungkannya, terbukalah kesempatan untuk interpretasi menurut pikirannya sendiri, ya. Kadang-kadang saya perhatiin, ya, ada beberapa orang, ya, mulai dia rajin baca Alkitab kan, kayak ngejar tayang kalau macam gitu, lalu mulai gini, wah, itu menurut pengertian saya dapat begini, ini dan itu kalau macam, ya. Tapi setelah dia sesuruh bicara kalau macam itu, saya koreksi gitu, ya. Itu kayaknya jalan pikirannya bukan jalan pikiran Tuhan gitu loh. Pikiran orang itu ya. Nangkep saudara ya. Tapi saya tidak menghentikan, tidak menyuruh Anda untuk berhenti baca firman. Baca firman, tapi jangan ditafsirkan sendiri. Untuk mengerti tentang pikiran Allah dan kehendak Allah itu, ada satu yang perlu, ya. Kenapa? Ada peringatan yang ditulis oleh Petrus dalam 2 Petrus 1 ayat yang ke-20, Anda baca. Yang terutama harus kamu ketahui ialah bahwa nubuat-nubuat dalam kitab suci tidak boleh ditafsirkan. Perhatikan ya, tidak boleh ditafsirkan menurut kehendak sendiri. Sebab tidak pernah nubuat dihasilkan oleh kehendak manusia, tetapi oleh dorongan Roh Kudus, orang berbicara atas nama Allah. Ayo saudara, mulai jangan menginterpretasi, menafsirkan firman itu dengan pikiranmu, perasaanmu sendiri. Tanya Tuhan. Ketika firman itu diberikan kepada Anda untuk menjadi bekal hidup Anda hari ini, nanti Tuhan akan memanifestasikan firman-Nya itu juga. Dia akan menginterpretasi firman-Nya sendiri. Dia akan menjelaskan firman-Nya sendiri ke dalam diri Anda. Sehingga pagi Anda mendapatkan mananya, malam Anda bisa merenungkan perjalananmu dengan Tuhan. Dengan ayat itu ternyata Tuhan bicara apa ya? Ketemu di situ. Oh, maksudnya ini toh. Amin. Jangan Anda putar otak. Kayaknya ini dikalkulasi, dicocokin dengan ayat ini dan itu dan sebagainya gitu. Itu metode sekolah Alkitab loh. Saya sekolah Alkitab. Metodenya gitu. Ya. Ayat harus dibantah dengan ayat, harus didukung dengan ini dan itu. Kesaksian tidak bisa. Kenapa? Nggak pernah ada pengajaran di dalam teologi akademisi seperti itu. Tapi sekarang kita lihat banyak orang-orang yang bertumbuh karena apa? Pengalaman dengan Tuhan. Amin. Bapak-bapak rohani yang pengajarannya kita adopsi itu, dia dapatnya dari mana dulu? Dari pengalaman dengan Tuhan, amin. Kalau mereka boleh mengalami, kita ikuti jejaknya, kita juga alami hal yang sama, seperti mereka pernah mengalaminya dengan Tuhan. Caranya apa? Dengar intuisimu, amin. Nah, yang seharusnya adalah mulai dengan intuisi, dan menuliskannya, sesudah itu meminta Roh Kudus untuk meneguhkan dengan ayat-ayat dari Alkitab. Memang kadang-kadang dibutuhkan ayat untuk meneguhkan. Tapi bukan mencari sesuatu ayat itu ya, untuk gini-gini dan itu dan sebagainya. Yang penting gini saudara ya, tahu firman bisa mengubah hidup Anda. Percuma Anda hebat di dalam firman, tapi tak pernah berubah. Ya, belajar. Ya, ada beberapa orang kadang-kadang dulu sebelum masuk sekolah Alkitab itu tanya, Pak, boleh nggak sekolah Alkitab gini. Kalau dibutuhkan untuk ya supaya Anda bisa bersosialisasi ini dan itu, boleh. Tapi jangan mengubah hatimu ketika Anda sudah sekolah Alkitab. Ya, betul, saudara. Dulu saya sekolah Alkitab dulu.
baru Tuhan ubah saya. Ya, ada orang yang sudah berubah, sudah dibimbing oleh Tuhan, punya pengalaman dengan Tuhan. Jangan gara-gara Anda masuk akademisi seperti itu, lalu merubah corak yang sudah Tuhan kerjakan di dalam hidup Anda dari hasil persekutuan pribadimu dengan Tuhan. Amin. Cek aja dulu hidupnya, punya konektivitas dengan Tuhan atau tidak. Otaknya bisa jalan. Sekarang mau gampang, saudara. Searching aja, googling, betul? Apa aja ada. Betul? Bisa seperti itu. Anda akan tahu banyak apa saja. Bisa dibantu sama Mbah Google. Tapi untuk tahu isi hati Tuhan, rencana Tuhan, Google nggak bisa menjawab. Amin. Yang menjawab siapa? Intuisimu. Ya, Ibrani 6 ayat 4. Sebab mereka yang pernah diterangi hatinya, yang pernah mengecap karunia surgawi dan pernah mendapat bagian dari Roh Kudus, dan yang mengecap firman yang baik dari Allah dan kuasa-kuasa dunia yang akan datang namun murtad lagi, tidak mungkin dibaharui sekali lagi supaya bertobat, sebab mereka menyalibkan lagi anak Allah bagi diri mereka dan menghinanya di depan umum. Ya, nah saya nggak bahas yang bawahnya, tapi saya bahas ayat 4-nya ya. Sebab mereka yang pernah diterangi hatinya. Intuisi itu suara hati. Ketika hatimu diterangi, terang itu akan menunjukkan banyak hal, betul? Coba Anda ada di dalam satu ruangan, ruangannya gelap. Anda tahu apa saja yang ada di dalam ruangan itu? Nggak tahu, betul? Ketika lampu Anda nyalakan, pencet saklar, tak, lampunya menyala. Oh, ada meja. Ada kue juga. Gitu ya. Nah, Anda bisa melihat banyak. Ya, perabot-perabot isi dalam ruangan itu, bukan? Ketika diterangi. Ketika mata hatimu diterangi, Anda akan punya dapat banyak hal, tuh. Suara hatimu itu akan bunyi. Ada yang ngomong gini, ada yang memberitahu ini, ada yang mengarahkan ini, betul? Ada yang mencegah dan sebagainya, ya. Nah, saudara, sekarang ya kita tutup dengan satu hal, ya, bagaimana dengan pengakuan iman. Ya, pengakuan iman memang sangat baik dan berhasil dalam banyak hal. Bapak berpesan, aku ingin engkau melihat lebih teliti bagaimana cara kerjanya, anakku, ya, cara kerja pengakuan iman dulu. Engkau mengubah logos menjadi rema dengan mengulang-ulang terus-menerus firmanku. Itu adalah usaha mental untuk mencamkan firmanku ke dalam hati seseorang. Itu juga yang dilakukan semua orang-orang kudusku di masa perjanjian lama. Waktu itu memang metode terbaik pada zaman itu. Tapi hal-hal baru telah datang, semua kerja mental harus digantikan oleh pekerjaan roh. Engkau harus semakin banyak mengandalkan Roh Kudusku yang akan mengingatkan hal-hal yang aku katakan kepadamu dari firmanku dan bahkan akan memberi keterangan dan pemahaman melalui pewahyuan. Ya, nah, saudara, untuk ini ada contoh doanya begini ya. Coba seperti ini ya, minta kepada Roh Kudus untuk mengulang firmanku di dalam dirimu, bukan dengan kekuatanmu sendiri, tetapi dengan kekuatan Roh Kudus. Itu juga akan menumbuhkan kepercayaanmu kepada Roh Kudus lebih cepat. Akibatnya adalah bahwa engkau lebih bergantung kepada Dia lebih banyak daripada kepada dirimu sendiri. Amin. Oke, saudara, Anda harus baca Alkitab, tapi Anda jangan comot sendiri ayat-ayat itu. Ya, kalau ada sesuatu hal, Anda minta, Roh Kudus, ingatkan saya, firman mana? Nanti Dia yang memunculkan ayat itu. Ya, memunculkan ayat itu. Jangan Anda cari-cari, kayaknya ini, ya loh. Kayaknya ini nih, kayaknya ini nih, gitu ya. Anda yang menentukan sendiri. Sekarang Anda minta Roh Kudus, ya loh, munculkan ayat apa yang, ya loh, atau ingatkan ayat mana
yang bisa saya pakai untuk pegangan menghadapi persoalan ini. Nanti Roh Kudus akan memberikan ayat itu kepada Anda. Amin. Dulu awal-awal saya nggak ngerti, ya dilatih Pak Andreas seperti itu. Ketika saya konseling sama Pak Andreas, itu awal-awal saya gabung dengan RTM, lalu saya bilang, Pak, saya gini, lalu Pak Andreas bilang, Gideon, kamu harus mendapatkan firman-Nya. Di dasar saya kan orang teologi ya, saya cari, saya cocok-cocokin. Kalau masalah saya seperti ini, kayaknya ini ayat mana ya yang kira-kira serasi, seimbang, cocok buat masalah saya. Lalu saya bilang, Pak, ya, setelah saya cari-cari, Pak, ya, saya ketemu ayat ini, Pak. Ya, Pak Andreas ketawa. Kamu cari-cari ya? Iya. Harusnya nggak begitu caranya. Terus gimana, Pak? Tanya Tuhan. Saya harus berdiri di ayat mana? Karena firman itu pondasimu, kamu berdiri di situ. Kamu nggak bisa pilih pondasi sendiri. Biar Tuhan yang menolongmu itu akan menaruh Anda di pondasi satu ayat. Oh gitu ya? Saya ubah, saudara. Kayaknya, saudara, ya, antara masalah saya dengan ayatnya nggak terlalu sinkron menurut otak saya. Kan firman Tuhan, jalanku bukan jalanmu, rancanganku bukan rancanganmu, betul? Ternyata, saudara, berjalannya waktu, saya kaget. Kenapa Tuhan pilihkan ayat itu? Kejadiannya, akhirnya, ya, dampaknya itu ke situ. Dan itu nggak pernah saya pikirkan. Kalau nanti akibatnya, dampaknya sampai ke ranah itu. Tuhan yang maha tahu ini, dia sudah ngerti nanti ke depannya sampai mana. Kamu harus berdiri di pijakan seperti ini. Amin. Ayo, belajar ya. Walaupun Anda hafal ayat, itu bagus, harus. Kalau nggak pernah baca, bagaimana Roh Kudus mau mengingatkan, betul? Kok saya nggak diingetin sama firman, sama Roh Kudus tentang firman ini, Pak, itu dan itu. Kamu udah baca firman belum? Belum. Lah diingetin apanya? Baca aja kakak. Baca firman. Nanti Roh Kudus yang akan bilang, itu, kamu pernah baca ayat ini kan? Kamu baca ayat itu. Melatih intuisimu. Amin. Jangan menyerang orang lain, teman lain, ya toh? Dengan ayat yang Anda anggap ini manjur gitu. Untuk apa? Untuk benteng hidup Anda ini. Kalau ayat itu harus menjadi perisai, bentengmu, biarkan Roh Kudus yang memilihnya juga, amin. Nah, ya. Sekarang lihat dalam Bilangan 15 ayat 37 sampai 39. Tuhan berfirman kepada Musa, berbicara kepada orang Israel, katakanlah kepada mereka bahwa mereka harus membuat jumbai-jumbai pada puncak baju mereka turun-temurun. Dan dalam jumbai-jumbai puncak itu haruslah dibubuh benang ungu kebiru-biruan. Maka jumbai itu akan mengingatkan kamu apabila kamu melihatnya kepada segala perintah Tuhan, sehingga kamu melakukannya dan tidak lagi menuruti hatinya atau matamu sendiri seperti biasa kamu perbuat dalam ketidaksetiaanmu terhadap Tuhan. Amin. Ya. Itu bajunya sudah dibikin dulu, amin. Ditaruh jumbai-jumbai itu. Ketika terjadi persoalan di hadapan Tuhan untuk memutuskan ini, dia lihat jumbai-jumbai itu, ya. Maka jumbai-jumbai itu akan mengingatkan kamu apabila kamu melihatnya. Kalau nggak ada jumbai-jumbainya, saudara. Kalau nggak ada jubahnya, nggak ada yang dilihat, betul? Baca firman perlu. Nanti tugas Roh Kuduslah yang akan mengingatkan, ya, bagian mana yang perlu Anda ambil, ya. Oke, saudara. Sekarang lanjut ya. Oke. Tetapi penolong, ya, yaitu Roh Kudus yang diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu
akan semua yang telah ku katakan kepadamu. Jadi kalau di perjanjian lama itu jumbai, ya. Kalau di perjanjian baru adalah Roh Kudus. Jadi sebagai ganti doa, permohonan atau pengakuan iman untuk memperoleh urapan baru dari Bapa kita, sebaiknya katakan, Tuhan Yesus, silakan ambil alih seluruh diriku sekarang, hadirlah dengan seluruh pribadimu, kuasa dan kemuliaan-Mu. Catat baik-baik ini. Tuhan Yesus, silahkan ambil alih seluruh diriku sekarang. Hadirlah dengan seluruh pribadimu, kuasai dan seluruh pribadimu, kuasa dan kemuliaanmu. Formasinya gini ya doanya. Coba. Itu nanti akan menghindarkan dari Anda menafsirkan sendiri dan sebagainya. Ya. Bagian terakhir, saudara. Ketika kita di hadirat Allah, sekarang saatnya izinkan Dia menyelidiki hati Anda. Dan Anda boleh berkata, selidikilah hatiku Tuhan. Kenapa? Karena segala sesuatu yang kita usahakan atau kita kerjakan tidak satupun yang sempurna. Allah mau mengerjakan segala sesuatu yang baik. Sesuatu ya, baik hal yang di luar atau yang di dalam diri kita juga sekalipun. Kebiasaan orang dunia untuk mawas diri atau introspeksi juga bukan hal yang dibenarkan lagi bagi kita untuk menyelidiki diri sendiri. Apa yang terjadi bila seseorang mawas diri? Mereka cenderung untuk mencari-cari kesalahan di dalam diri mereka sendiri atau mengabaikan hal-hal yang menurut pertimbangan ya sendiri sudah dianggap benar. Roh Kudus diberikan di dalam kita untuk menyelidiki kita, ya. Ayat penutup Mazmur 139 ayat 23 dan 24. Selidikilah aku ya Allah dan kenalilah hatiku. Ujilah aku dan kenalilah pikiranku. Lihatlah apakah jalanku serong dan tuntunlah aku di jalan yang kekal. Nggak perlu introspeksi ya. Minta Roh Kudus untuk menyelidiki. Dia sangat kenal, dia bisa menguji, kenal pikiran, dan dia akan mengarahkan ke dalam jalan yang benar itu. Amin. Oke, Bapak Saudara, puji Tuhan. Akhirnya ya kita selesaikan malam hari ini, walaupun agak panjang, tidak apa-apa. Ya, tadi Bapak Saudara bisa memahami 3 sesi, mari kita jalankan bersama-sama sehingga hubungan pribadimu dengan Tuhan itu akan terwujud. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Amin. Yuk kita